Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di pertemuan pertama setelah Idul Fitri bersama kami tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih terkait amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait sengketa Pilpres 2024 yang seminggu terakhir ini ramai diperbincangkan di media massa. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk paslon yang diusung partainya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Selasa 16 April 2024. Surat amicus curiae tersebut diwakilkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersama Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat serta beberapa anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Dalam sistem peradilan, amicus curiae adalah pihak ketiga yang diberikan izin dalam proses pengadilan untuk menyampaikan pendapat hukumnya terkait suatu perkara. Hasto di Gedung MK Jakarta Pusat mengatakan bahwa Megawati juga menyerahkan surat tulisan tangan ke MK. Dia berharap keputusan MK akan menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara. Surat tersebut pun diterima oleh perwakilan Biro Humas dan Protokol MK yang selanjutnya diberikan kepada Ketua MK Suhartoyo. Selain Megawati Soekarno Putri, perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi Negeri menyerahkan amicus curiae MK terkait perkara sengketa Pilpres 2024. Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa atau Dema Justisia FH UGM Muhammad Emir Bernadin di Gedung MK 2 Jakarta Pusat pada Selasa 16 April mengatakan bahwa amicus curiae ini diserahkan oleh 4 pihak. Keempatnya adalah Dema Justisia Universitas Gadjah Mada atau UGM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FH Universitas Diponegoro atau Undip, BEM FH Universitas Pajajaran Unpad, dan BEM FH Universitas Airlangga Unair. Emir mengatakan bahwa amicus curiae ini diajukan adalah semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keprihatinan mereka selaku mahasiswa hukum terhadap apa yang terjadi pada proses pemilihan presiden dan pemilu keseluruhannya pada 2024 ini. Emir dan kawan-kawan pun mengajukan amicus curiae untuk 2 perkara. 2 perkara tersebut adalah perkara nomor 1/PHPU.Pres strip 12 Romawi 2024 dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai pemohon dan perkara nomor 2/PHPU.Pres strip 12 Romawi 2024 dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemohon. Emir menjelaskan, amicus curiae pada intinya menjelaskan beberapa hal. Pertama, bagaimana kronologis proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian berakhir pada hasil dari Pilpres 2024. Kedua, putusan MK nomor 90 yang mengundang polemik dan masalah. Ia menjelaskan mereka mengulas putusan itu dari segi hukum dan segi politis. Yang ketiga adalah tentang keterlibatan aparat hingga politisasi bansos. Keempat, badan mahasiswa tersebut juga mengajukan kesimpulan dan rekomendasi bagi majelis hakim dan salah satunya adalah menyarankan majelis hakim untuk dapat membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum atau PHPU. Lalu memerintahkan KPU mengadakan Pilpres ulang, meminta Majelis Hakim MK bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif, meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus perkara berdasarkan hati nurani dan menolak segala intervensi. Di samping itu, Wakil Ketua Pembela Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan menganggap bahwa surat amicus curiae yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak tepat sasaran. Otto menilai amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak yang tidak berperkara dalam pengadilan. Sementara menurut Otto, Megawati merupakan Ketua Umum PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sedang berperkara di sidang sengketa PHPU Pilpres 2024. Untuk itu, surat sahabat pengadilan yang diberikan Megawati dianggap tidak tepat.
Seharusnya, kata Oto, yang mengajukan sahabat pengadilan ialah kampus atau organisasi non-partisan. Pihak lain yang memberikan pandangan soal amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri adalah praktisi hukum Patris Rio Capella. Rio Capella memandang bahwa pernyataan Oto Hasibuan adalah sebuah kekeliruan yang menganggap Megawati Soekarno Putri tidak tepat bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara PHPU Pilpres 2024. Rio menjelaskan pernyataan Oto soal amicus curiae Megawati tidak tepat untuk memberikan pendapat sebagai sahabat pengadilan karena ia merupakan pihak yang berperkara dinilai kurang tepat. Hal tersebut tidaklah mendasar, kata Rio. Ditegaskan Rio, landasan hukum yang dikaitkan sebagai dasar penerimaan konsep amicus curiae justru tertuang di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim atau Undang-Undang Kekuasaan Hakim yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Katanya, perlu dipahami bahwa Megawati bisa memberikan pendapat walaupun sebagai pihak yang berperkara. Amicus curiae bisa diajukan baik oleh individu maupun organisasi yang berkepentingan terhadap suatu perkara. Lebih jauh, Rio menjelaskan bahwa ada 3 kemungkinan kepentingan pihak amicus curiae terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim. Pertama, untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya. Hal ini disebabkan putusan tersebut mempengaruhi kepentingannya atau kelompok yang diwakilinya terlepas dari kepentingan para pihak yang berperkara. Pihak amicus curiae berusaha agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak yang berperkara. Kemudian kedua, sambung Rio, untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara. Pihak amicus curiae membantu menguatkan argumennya agar pengadilan memiliki keyakinan memenangkan pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya. Ketiga adalah untuk kepentingan umum. Sahabat pengadilan dalam hal ini memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut. Pada umumnya pun terdapat 3 kategori bagi pihak yang berkepentingan dalam mengajukan amicus curiae, yaitu mengajukan izin, permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan, memberikan pendapat atas permintaan hakim. Pada umumnya pun terdapat 3 kategori bagi pihak yang berkepentingan dalam mengajukan amicus curiae, yaitu mengajukan izin, permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan, memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri. Oleh karena itu, Megawati memberikan masukan sebagai amicus curiae sudah tepat dan tidak melanggar hukum acara. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri dalam PHPU Pilpres 2024 akan dikesampingkan oleh Hakim MK. Habibur Rahman pada Rabu 17 April mengatakan, pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae tidak boleh memiliki kepentingan hukum atau kaitan hukum dengan pihak yang berperkara. Oleh karena itu, menurut Habibur Rahman, Megawati tidak memenuhi syarat sebagai amicus curiae karena merupakan Ketua Umum PDIP yang mengusung paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang merupakan pemohon dalam sengketa Pilpres 2024. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu menyebut amicus curiae bukan bukti baru dalam suatu perkara. Menurutnya, pendapat amicus curiae juga mencakup petitum yang disampaikan oleh tim hukum Ganjar, yakni tuduhan penyalahgunaan kekuasaan presiden termasuk tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Isu-isu tersebut, kata Habibur Rahman, ternyata tidak terbukti dalam rangkaian persidangan di MK. Bahkan 4 menteri yang diminta paslon 3 dihadirkan justru memberikan keterangan yang membantah tegas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan untuk pemenangan paslon 02. Habibur Rahman meyakini Hakim MK akan mengedepankan sikap kenegarawanan dengan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan sengketa Pilpres 2024 sehingga ia yakin MK akan menolak permohonan dari tim 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta tim 03 Ganjar Mahfud. Pendapat lain soal amicus curiae yang diajukan Megawati adalah dari Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad.
Menurut Dasko, pada Rabu 17 April, langkah Megawati tersebut tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Pilpres 2024. Kata Dasko, amicus curiae merupakan pendapat hukum dan tidak ada kaitannya dengan sengketa Pilpres. Tidak hanya Megawati, kuasa hukum paslon 03 sempat mengajukan hal sama, namun tak berdampak apa-apa. Untuk itu, kata Dasko, sebagai substansi juga sudah diketahui bersama bahwa apa yang dituangkan dalam amicus curiae juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari paslon nomor 03 serta sudah terpatahkan dalam sidang MK. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Qolik pun mengomentari pengajuan amicus curiae oleh Megawati Soekarno Putri. Menurut Idam, pada Rabu 17 April tidak ada istilah amicus curiae dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan MK. Idam meyakini bahwa MK dapat melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD Roni Talapesi pada Kamis 18 April pun menyayangkan komentar dari Idam Qolik dan Otto Hasibuan yang seolah menilai bahwa amicus curiae tak berpengaruh pada putusan sengketa Pilpres hanya karena tidak ada dalam peraturan MK maupun Undang-Undang Pemilu. Memang, kata Roni, secara normal tidak ada peraturan yang mengatur amicus curiae dalam sistem hukum Indonesia. Namun, menurutnya, amicus curiae adalah tren positif dalam hukum modern yang memastikan keputusan pengadilan diambil dengan prinsip keadilan. Roni menganggap keterlibatan individu atau organisasi sebagai amicus curiae dalam sidang sengketa Pilpres 2024 kali ini tidak semata-mata untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara, tapi lebih luas dari itu terutama demi tegaknya konstitusi. Roni juga menilai bahwa amicus curiae sesuai dengan sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia sejak reformasi 1998. Reformasi tersebut memasukkan prinsip-prinsip jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu yang termaktub dalam konstitusi. Ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Roni meminta agar KPU dan pihak Prabowo Gibran tidak mendahului keputusan Hakim MK terkait pengajuan amicus curiae Megawati. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 18 April kemudian menanggapi pernyataan Otto Hasibuan yang menyebut amicus curiae Megawati Soekarno Putri tidak akan dipertimbangkan MK. Menurut Hasto, pengajuan diri Megawati sebagai amicus curiae salah satunya untuk memenuhi permintaan Otto untuk menjadi saksi di MK. Hasto menilai permintaan Otto tersebut dimaksudkan sebagai tekanan kepada Megawati untuk menjadi saksi dalam sengketa Pilpres 2024. Megawati, lanjut Hasto, justru sudah siap dan senang atas permintaan itu. Hasto mengungkapkan, pengajuan sebagai amicus curiae Megawati tidak dalam kapasitasnya sebagai Presiden ke-5 RI, bukan juga sebagai Ketua Umum PDIP, melainkan sebagai warga negara yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan hakiki. Sebab bagi Hasto, setiap warga negara bertanggung jawab menjaga kedaulatan rakyat karena kebenaran hakiki bersumber dari rakyat itu sendiri. Kemudian beberapa pihak juga ikut mengajukan diri sebagai amicus curiae. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Harip Puyono mengirimkan amicus curiae pada Kamis 17 April. Penyerahan amicus curiae ini sebagai bentuk masukan dari sisi moral dan etika kepada para hakim MK untuk mengambil keputusan dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Arief menegaskan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka adalah sah dan tidak ada kecurangan. Arief bahkan menyebut pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diajukan para pemohon tidak akan terbukti. Apalagi, kata dia, tidak ada satu masyarakat yang protes terkait keputusan KPU. Selain itu, ex-Waketum Gerindra itu mengungkapkan kemenangan Prabowo Gibran sudah sesuai dengan kehendak leluhur Nusantara. Arief juga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan presiden yang lebih baik dari Presiden Joko Widodo
untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran sosial, politik, dan ekonomi. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat atau SEMA STF Driarkara juga memberikan amicus curiae untuk sengketa Pilpres 2024. Surat ini sebagai bentuk dukungan terhadap permohonan para pemohon agar para hakim MK memprioritaskan proses demokrasi. Perwakilan SEMA STF Driarkara, Aida Leonardo, pada Kamis 18 April membeberkan 3 poin yang diangkat dalam surat amicus curiae. Hal pertama yang mereka soroti adalah pemilu telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya ialah melalui putusan MK nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023. Masalah kedua yang mereka persoalkan adalah berkaitan dengan etika. Aida mengutip pernyataan Frans Magnus Suseno yang juga guru besar STF Driarkara soal asas-asas etika yang luput dalam pemilu 2024. Aida juga meminta kepada para hakim MK untuk mencegah dan menghentikan praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif, sekaligus memohon agar MK mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi hukum di Indonesia. Untuk diketahui, hingga Kamis 18 April, MK telah menerima 33 amicus curiae dari perorangan, lembaga, ataupun kelompok, mulai dari akademisi, pegiat hukum dan demokrasi, mahasiswa, sampai masyarakat sipil yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan untuk sengketa Pilpres. Juru bicara MK, Fajar Laksono, pada Kamis 18 April mengatakan bahwa MK hanya mempertimbangkan surat yang masuk sampai 16 April 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Fajar, sampai batas akhir yang telah ditentukan hanya ada 14 amicus curiae yang bakal didalami oleh MK. Salah satunya yang diserahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sementara surat sahabat pengadilan lainnya yang masuk setelah tanggal 16 hanya akan diadministrasikan belaka. Adanya pembatasan tersebut, kata Fajar, dikarenakan mengikuti batas penyerahan kesimpulan para pihak yang diserahkan pada 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Fajar, semua berkas yang masuk pada hari itu menjadi bahan bagi majelis hakim untuk dipelajari dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan pada sidang sengketa Pilpres. Adapun 14 amicus curiae yang akan didalami oleh para hakim konstitusi, yakni Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Indonesia atau TOPGAN, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial atau Center for Law and Social Justice, LSI FH UGM, Panji R. Hadinoto, Bushrom Kodas, Saud Situmorang, Ferry Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad, dan lain-lain. Organisasi Mahasiswa UGM Unpad, Undip, Universitas Erlangga. Selain itu ialah Megawati Soekarno Putri, Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia APDI, Stefanus Hendrianto, hingga Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil KCP Jurdil. Sobat Forum, manapun Anda berada, kami akan terus mengupdate bagaimana jalannya proses sidang demi sidang dalam sengketa Pilpres 2024 ini. Tentu saja dibarengi dengan isu-isu politik lainnya yang menjadi tren dalam seminggu terakhir di dalam negeri. Saksikan terus Forum Opini yang hadir setiap akhir pekan, setiap hari Sabtu menemani Anda, tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.